mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi.
Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. Fraksi PAN DPR RI siap mendukung transformasi DPR seusai adanya 17+8 tuntutan rakyat. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan partainya tegas menyatakan komitmen dalam mendukung transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan oleh Putri Zulkifli Hasan pada Jumat 5 September. Fraksi PAN siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat termasuk tuntutan 17+8 tuntutan rakyat. Menurut Putri, aspirasi dari masyarakat menjadi bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat. Pernyataan fraksi PAN dalam menggunakan istilah transformasi DPR itu merujuk pada perubahan bertahap dan internal kelembagaan. Diksi tersebut dipilih selaras dengan narasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuannya pada 4 September 2025 kemarin. Adapun saat ini DPR RI telah menjawab 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI kini memangkas sejumlah tunjangan yang diterima, sehingga mereka kini menerima home pay sebesar 65 juta rupiah selesai sejumlah tunjangan dihilangkan. Salah satu tunjangan yang dihapus oleh DPR RI adalah biaya perumahan yang sebelumnya mencapai 50 juta rupiah per bulan. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680.